Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1 kali 24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.ultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di Rumah Jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berbeda Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Suhardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya.
Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya, proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil ke Mendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH
WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunuddin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunuddin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunuddin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunuddin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunuddin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunuddin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunuddin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunuddin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunuddin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunuddin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunuddin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunuddin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana.
Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berbeda Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Suhardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani.
Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat gubernur. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019.
Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andoolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Paito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berbeda Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani.
Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Soehardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi, siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November.
Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut.
Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1 kali 24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.ultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Suhardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan.
Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH
WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunuddin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunuddin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunuddin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunuddin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunuddin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunuddin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunuddin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunuddin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunuddin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunuddin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunuddin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunuddin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana.
Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Suhardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya, proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi, siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani.
Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat gubernur. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2000. Bombana merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024,
4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andoolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berbeda. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi.
Yang pada kesempatan itu klaim Soehardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi, siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra Anda Budi Revianto.
Kami akan koordinasi dengan pejabat gubernur. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya.
Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.ultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Suhardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.ultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani.
Menurutnya, proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriani, Andri Darmawan, menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi, siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriani. Pasalnya, Supriani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil ke Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur. Somasi Supriani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas
1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andoolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab.
Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berbeda Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Soehardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Soehardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya, proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan.
Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024,
4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, H.J. Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andoolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di Rumah Jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi.
Yang pada kesempatan itu klaim Soehardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur
Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews sultra.com pada Jumat 8 November malam.
Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Suronuddin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Suronuddin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berbeda. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Suhardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya, proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai.
Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriani, Andri Darmawan, menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi, siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriani. Pasalnya, Supriani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat gubernur. Somasi Supriani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas
1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati, dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andoolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab.
Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Soehardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Soehardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya, proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi, siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan.
Bupati Konawe Selatan Suronudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Suronudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Suronudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Suronudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Suronudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat gubernur. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Suronudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Suronudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Suronudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Suronudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Suronudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Suronudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Suronudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Suronudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Suronudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Suronudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024,
4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, H.J. Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1 kali 24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andoolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi.
Yang pada kesempatan itu klaim Soehardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur
Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews sultra.com pada Jumat 8 November malam.
Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Suronuddin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Suronuddin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di Rumah Jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Suhardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya, proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai.
Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriani, Andri Darmawan, menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi, siapa yang dicemarkan nama baiknya? Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriani. Pasalnya, Supriani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur. Somasi Supriani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas
1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andoolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab.
Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Soehardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Soehardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya, proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadirkan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi, siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan.
Bupati Konawe Selatan Suronudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Suronudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Suronudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Suronudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Suronudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Suronudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Suronudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Suronudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Suronudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Suronudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Suronudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Suronudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Suronudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Suronudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Suronudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024,
4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, H.J. Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1 kali 24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.ultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andoolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi.
Yang pada kesempatan itu klaim Soehardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil ke Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur
Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, Haje Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi Tribunnews Sultra.com pada Jumat 8 November malam.
Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Paito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di Rumah Jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Suhardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan di Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya, proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai.
Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriani, Andri Darmawan, menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriani. Pasalnya, Supriani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur. Somasi Supriani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas
1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andoolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab.
Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berbeda Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Soehardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Soehardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya, proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan.
Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak ada. Sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih.
Hasil Pileg 2024, H.J. Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun dua di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. Tiga anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andoolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di Rumah Jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berbeda Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Suhardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada
tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi, siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra Anda Budi Revianto.
Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya.
Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.ultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Suhardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.ultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani.
Menurutnya, proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriani, Andri Darmawan, menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi, siapa yang dicemarkan nama baiknya? Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriani. Pasalnya, Supriani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil ke Mendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur. Somasi Supriani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah
Musibah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andoolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab.
Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Soehardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Soehardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya, proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310, Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani.
Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil ke Mendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, Haje Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu,
Ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun dua di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. Tiga anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andoolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Paito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berbeda Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Suhardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun.
Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra Anda Budi Revianto.
Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas.
Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Suronuddin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Suronuddin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Suhardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya, proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi.
Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi, siapa yang dicemarkan nama baiknya? Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil ke Mendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan.
Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1 kali 24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andoolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berbeda
Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Soehardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Soehardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani.
Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil ke Mendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra,
Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andoolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Paito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Suhardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya.
Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra Andap Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara
Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga.
Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berbeda Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Suhardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas.
Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa,
5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1 kali 24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andoolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Paito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berbeda Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya.
Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Soehardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Soehardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi, siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut
karena Supriyani merasa tertekan. Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil ke Mendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra.
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.ultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Suhardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya.
Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya, proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH
WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunuddin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunuddin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunuddin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunuddin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunuddin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunuddin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunuddin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunuddin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunuddin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunuddin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunuddin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunuddin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana.
Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Suhardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya, proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi, siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani.
Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat gubernur. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019.
Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andoolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di Rumah Jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani.
Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Soehardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beretikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi, siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November.
Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut.
Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.ultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Suhardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan.
Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH
WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati, dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana.
Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berbeda Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Suhardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani.
Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat gubernur. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019.
Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1 kali 24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andoolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berbeda Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani.
Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Soehardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya, proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi, siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November.
Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut.
Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.ultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berbeda Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Suhardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan.
Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi, siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas
1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andoolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab.
Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berbeda Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Soehardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Soehardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan.
Bupati Konawe Selatan Suronudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Suronudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Suronudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Suronudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Suronudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat gubernur. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Suronudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Suronudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Suronudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Suronudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Suronudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Suronudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Suronudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Suronudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Suronudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Suronudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024,
4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1 kali 24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andoolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi.
Yang pada kesempatan itu klaim Soehardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra Anda Budi Revianto.
Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud,
saat dikonfirmasi tribunnews.ultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Suronuddin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Suronuddin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya, Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Suhardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan di Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.ultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya, proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai.
Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriani, Andri Darmawan, menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriani. Pasalnya, Supriani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur. Somasi Supriani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah
Masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andoolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab.
Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berbeda Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Soehardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Soehardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya, proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan.
Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat gubernur. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024,
4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1 kali 24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.ultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andoolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi.
Yang pada kesempatan itu klaim Soehardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi, siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur
Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi Tribunnews Sultra.com pada Jumat 8 November malam.
Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Suronuddin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Suronuddin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Suronuddin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berbeda Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Suhardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan di Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya, proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai.
Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriani, Andri Darmawan, menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriani. Pasalnya, Supriani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur. Somasi Supriani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah
masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andoolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab.
Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berbeda Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Soehardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Soehardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya, proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani, Andri Darmawan, menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan.
Bupati Konawe Selatan Suronudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Suronudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Suronudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Suronudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Suronudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat gubernur. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Suronudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Suronudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Suronudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Suronudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Suronudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Suronudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Suronudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Suronudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Suronudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Suronudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024,
4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.ultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andoolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Paito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berbeda Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi.
Yang pada kesempatan itu klaim Soehardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi, siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriyani. Pasalnya Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil ke Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur
Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga Somasi Guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, HJ Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi Tribunnews Sultra.com pada Jumat 8 November malam.
Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab. Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Suhardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Suhardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya, proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai.
Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriani, Andri Darmawan, menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi, siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan. Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi Guru Honorer Supriani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada Guru Honorer Supriani. Pasalnya, Supriani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil ke Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur. Somasi Supriani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi Guru Supriani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus Guru Supriani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah
Masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunuddin Dangga Bupati Konsel Somasi Guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunuddin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus Guru Supriyani. Surunuddin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi Guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunuddin mendadak melayangkan somasi kepada Guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunuddin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran Guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunuddin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunuddin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunuddin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024, 4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, Haje Nurlin Surunuddin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 di antaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunuddin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk Bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunuddin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunuddin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunuddin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat bijaksana, jelasnya. Sebelumnya Bupati Konawe Selatan Surunuddin Dangga melalui bagian hukum Pemkab Konsel melayangkan surat somasi kepada Guru Supriyani. Surat yang diterbitkan di Andoolo 6 November 2024 tersebut ditandatangani Kepala Bagian Hukum Suhardin atas nama Bupati beserta dengan cap stempel Pemkab.
Somasi menyusul surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuat guru honorer Sekolah Dasar Negeri Kecamatan Baito tersebut pada Rabu 6 November 2024. Dalam suratnya, Guru Supriyani menyatakan mencabut tanda tangan dan persetujuan damai yang ditandatangani di rumah jabatan atau Ruja Bupati Konsel pada Selasa 5 November. Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berbeda Pencabutan surat damai tersebut dengan alasan karena berada dalam kondisi tertekan dan terpaksa dan tidak mengetahui isi dan maksud dari surat kesepakatan damai tersebut. Seiring surat somasi itu, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani melakukan klarifikasi dan permohonan maaf serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Jika Guru Supriyani tidak melakukan apa yang diminta dalam surat somasi, Pemkab akan menempuh jalur hukum atas tuduhan melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat 2 dan pasal 311 ayat 1 KUH Pidana. Sementara Soehardin dalam penjelasan resmi tertulisnya yang diteruskan Anas Masud menjelaskan maksud dan tujuan surat somasi kepada Guru Supriyani. Somasi adalah teguran, dalam hal ini adalah kepada Supriyani, katanya dalam keterangan tertulis yang ditandatanganinya itu. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada Supriyani untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana diharapkan oleh Bupati Konawe Selatan. Dalam hal ini, Guru Supriyani mencabut pernyataannya terkait pencabutan kesepakatan damai yang telah ditandatangani dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi. Yang pada kesempatan itu, klaim Soehardin secara tegas Supriyani menyatakan bahwa kesepakatan damai dia lakukan tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Proses perdamaian yang diinisiasi Bupati tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi terhadap proses peradilan yang sementara berjalan, jelasnya. Tetapi diharapkan bahwa kesepakatan damai tersebut dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan tersendiri, ujarnya. Bupati Konawe Selatan melakukan somasi karena telah dianggap melakukan intimidasi dan tekanan kepada Guru Supriyani dalam kesepakatan damai tersebut. Padahal dalam hal ini Bupati Konawe Selatan sangat beritikat baik agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Tetapi nyatanya Supriyani malah berbalik arah dan tidak mau diselesaikan secara damai, jelasnya. Sehingga jika Bupati Konawe Selatan tidak melakukan somasi, maka masyarakat akan menganggap bahwa benar Bupati telah melakukan intimidasi dan tekanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dan kekeluargaan. Hal senada juga disampaikan Diskominfo Konsel Anas Masud yang sebelumnya dikonfirmasi tribunnews.sultra.com sekaitan surat somasi yang dilayangkan kepada Guru Supriyani. Menurutnya, proses mediasi dan perdamaian yang diinisiasi Bupati Konawe Selatan tersebut dilakukan tanpa tekanan maupun desakan seperti tercantum dalam surat pencabutan pernyataan damai. Artinya itu hanya untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Ibu Supriyani menyatakan Pak Bupati melakukan tekanan dan desakan pada proses mediasi. Padahal kondisinya tidak seperti itu. Orang-orang yang hadir kan sudah dikonfirmasi juga. Itu tidak ada tekanan seperti apa yang disampaikan. Normal berjalan seperti apa adanya. Tetapi jika ada yang memberikan pandangan lain kepada Ibu Supriyani, itu di luar pengetahuan kita, ujar Anas. Kuasa hukum Guru Supriyani Andri Darmawan menyebut surat somasi dari Pemkab Konawe Selatan ke kliennya salah alamat. Kalau mau dipermasalahkan dengan pasal 310 ya silahkan, tapi kan siapa yang melapor? Pemda Konsel tidak bisa melapor pencemaran nama baik. Kan harus pribadi siapa yang dicemarkan nama baiknya. Pencemaran nama baik sekarang tidak ada institusi ataupun jabatan, harus menuju ke pribadi bukan jabatan, jelasnya. Menurut Andri, pernyataan dalam surat somasi yang dilayangkan juga pada faktanya berbeda dengan pengakuan Guru Supriyani. Andri juga meminta semua pihak yang tidak terlibat dalam persidangan tidak ikut campur dalam proses hukum yang sudah bergulir di pengadilan.
Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga bakal dipanggil pihak Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri imbas somasi guru honorer Supriyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung kepada pejabat atau PJ Gubernur Sulawesi Tenggara Anda Budi Revianto. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya Sugiarto. Bima Arya mengutarakan pemanggilan Surunudin tersebut imbas keterlibatannya dalam proses mediasi Supriyani. Seperti diketahui sebelumnya, Surunudin Dangga melayangkan somasi kepada guru honorer Supriyani. Pasalnya, Supriyani mencabut kesepakatan damai dengan orang tua korban yaitu Aibda WH dan istri. Merasa tidak terima dengan pencabutan kesepakatan damai tersebut karena Supriyani merasa tertekan, Surunudin pun melayangkan somasinya. Kabar terbaru, ia nantinya akan dipanggil Kemendagri untuk penjelasan terkait somasi tersebut. Bima Arya bakal meminta penjelasan dari Surunudin dan jajarannya di Pemkab Konawe Selatan terkait somasi itu. Kami akan panggil semua untuk minta penjelasan, ujarnya saat dihubungi tribunnews.com pada Sabtu 9 November. Namun untuk jadwal pemanggilan tersebut, Bima pun tidak menjabarkan secara rinci. Hanya saja sebelum langkah pemanggilan tersebut, dirinya akan mengkoordinasikannya dengan PJ Gubernur Sultra, Anda Budi Revianto. Kami akan koordinasi dengan pejabat Gubernur. Somasi Supriyani Jenderal Tito panggil Bupati Konsel, fakta pernah masuki kelas anak Aibda WH. Ulah Bupati Konawe Selatan Surunudi Dangga somasi guru Supriyani pasca mencabut damai dengan Aibda Wibowo Hashim mendapatkan teguran keras dari Jenderal Tito. Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Tito Karnavian mengutus wakilnya Bima Arya Sugiarto untuk memanggil Surunudin. Bima mengatakan akan mengoordinasikan hal ini dengan penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu, ada fakta baru di sidang kelima kasus guru Supriyani, Kamis tanggal 7 November tahun 2024. Ternyata guru SDN 4 Baito ini memang pernah mengajar di kelas siswa D anak Aibda Wibowo Hashim. Namun, pertemuan Supriyani dengan para siswa kelas 1A hanya di hari Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Sehingga, ada selisih 2 hari sesudah kejadian dan saat ia mengajar pada tanggal 26 April atau hari saat Aibda WH dan NF melaporkan dirinya ke polisi karena dituduh memukul anak mereka. Sebab ia dituduh menganiaya siswa D tanggal 24 April sementara saat mengajar pada tanggal 26 April tersebut masih bertemu dengan siswa D anak Aibda Hashim. Sementara saat hari ini ia dituduh menganiaya siswa D pada tanggal 24 April itu, Supriyani mengajar di kelas 1B sedangkan siswa D berada di kelas 1A. Belum ada titik terang kasus ini, masalah baru menimpa Supriyani yang menunggu waktu dilaporkan Pemkab Konawe Selatan usai melayangkan somasi Kamis tanggal 7 November. Berdasarkan waktu 1x24 jam waktu yang diberikan agar Supriyani meminta maaf, maka diperkirakan Pemkab Komsel melaporkan Supriyani ke polisi pada Minggu tanggal 10 November atau Senin tanggal 11 November. Sebab Supriyani sudah menegaskan tidak akan mencabut pernyataannya karena sudah menjalani sidang di pengadilan. Sosok Surunudin Dangga Bupati Konsel somasi guru Supriyani imbas cabut surat damai, Bupati terkaya di Sultra. Surunudin Dangga Bupati Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, yang disorot di tengah kasus guru Supriyani. Surunudin sebelumnya memfasilitasi pertemuan mediasi guru Supriyani dengan wali muridnya, Aibda Wibowo Hashim di kediamannya, pada Selasa, 5 November 2024. Namun belakangan, Surunudin mendadak melayangkan somasi kepada guru Supriyani buntut sang guru mencabut surat damainya. Surunudin merasa dicemarkan nama baiknya lantaran guru Supriyani mengaku terpaksa damai karena mendapatkan tekanan. Surunudin Dangga adalah Bupati Konawe Selatan 2 periode mulai 2016 hingga 2021 dan 2021 hingga 2024. Sebelum menjabat Bupati, ia pernah duduk sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2014 hingga 2019. Sang istri Nurlin Surunudin melenggang mulus ke DPRD Sulawesi Tenggara. Caleg Golkar Dapil Sultra II, Konsel, Bombana, merupakan istri Surunudin Dangga, Bupati Konawe Selatan, Konsel. Sebagai incumbent, tidak sulit baginya meraih suara banyak dan kembali terpilih. Bertarung di pemilihan legislatif 2024,
4 anggota keluarga inti Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga lolos terpilih. Hasil Pileg 2024, H.J. Nurlin Surunudin berhasil meraup 22.304 suara. Sementara itu, ketiga anaknya sukses pada pemilihan legislatif atau Pileg 2024 berhasil mendapatkan kursi di DPRD. Namun 2 diantaranya mundur karena maju pada kontestasi Pilkada 2024. 3 anak Bupati Konawe Selatan yakni Leni Andriani Surunudin mencalonkan diri sebagai caleg DPD RI Dapil Sultra, Aksan Jayaputra melanjutkan pengabdian di kursi DPRD Sultra Dapil I, Kota Kendari, dan Adi Jayaputra bertarung di kursi DPRD Konsel Dapil I, Kecamatan Tinanggea, Andoolo, Lalembu dan Buke. Ternyata Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga sosok yang populer, kekayaannya fantastis bahkan dia termasuk bupati terkaya di Sultra. Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara masih menunggu petunjuk Bupati Konsel Surunudin Dangga terkait tindak lanjut surat somasi ke Guru Supriyani. Pemkab sejauh ini belum memastikan langkah selanjutnya terkait tenggat waktu yang diberikan kepada sang guru honorer tersebut. Dalam surat somasinya, Pemkab mengultimatum Guru Supriyani selama 1x24 jam untuk melakukan klarifikasi dan permohonan maaf, serta mencabut surat pencabutan kesepakatan damai yang dibuatnya. Menunggu petunjuk Pak Bupati, kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kadis Kominfo Konsel, Anas Masud, saat dikonfirmasi tribunnews.sultra.com pada Jumat 8 November malam. Sejauh ini, kata Anas, pihak Guru Supriyani belum menindaklanjuti permintaan dalam surat somasi yang dilayangkan kepadanya. Belum ada, jelas Anas. Dengan sudah melewati tenggang waktu dalam surat somasi, katanya pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi langkah hukum maupun proses selanjutnya tersebut menunggu petunjuk Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga. Iya, dengan sudah melewati waktu yang ada dalam somasi, berarti pemerintah sudah bisa melakukan langkah hukum selanjutnya. Tetapi tentunya langkah hukum ini menunggu petunjuk Bapak Bupati dan sampai saat ini belum ada petunjuk selanjutnya, kata Anas. Terkait kemungkinan surat somasi tak berlanjut ke proses hukum dan Surunudin memaafkan Guru Supriyani yang sementara masih menjalani proses persidangan kasusnya, Anas tak memungkirinya. Menurut Anas, Bupati Surunudin Dangga merupakan sosok yang sangat bijaksana. Pak Bupati orangnya sangat bijaksana, orang tua yang sangat